Suzuki memang terkenal sebagai pembuat mobil-mobil kecil. Bahkan mobil pertama buatannya tidak kalah kecilnya dengan Suzuki Light pada tahun 1955. Sekitar tahun 60-an, Suzuki berupaya untuk mengembangkan lini produknya dengan membuat kendaraan 4WD dengan cara membeli steyr Puch Haflinger untuk dipelajari. Nasib baik kemudian datang pada tahun 1968 ketika Suzuki mengakuisisi Hope Motor Company yang saat itu membuat jeep kecil bernama Hope Star On 360 yang memakai mesin, axle, sampai roda dari Mitsubishi yang sayangnya Mitsubishi tidak mau membantu untuk mengembangkannya. Dari Hope Star On 360 inilah kemudian Suzuki membangun Jimny yang legendaris. Nama Jimny sendiri konon berasal dari nama Jimmy yang didapat ketika para petinggi Suzuki melakukan kunjungan ke Skotlandia. Namun karena terjadinya linguistic error, akhirnya namanya berubah menjadi Jimny. Tapi entahlah, saya tidak menemukan asal-usulnya kecuali sumber dari internet ini yang mungkin saja bisa salah. Cerita Jimny di Indonesia berawal dengan adanya Jimny LC10 yang merupakan Jimny generasi pertama, di mana cirinya adalah kap mesinnya rata, serta hanya ada varian soft top. LC10 merupakan versi Keiji Dosa yang lebih mungil untuk pasar Jepang, di mana pajaknya lebih murah daripada versi besar, berhubung mesinnya cuma 550 cc. Versi K ini dijual oleh PT Azema sebelum ATPM Suzuki pindah ke PT Indomobil. Pada tahun 1977, muncul versi besar dari Jimny alias Jimny LC80 yang ditujukan untuk ekspor keluar Jepang. Mesinnya naik menjadi F8 4 silinder SOHC 800cc. Di Indonesia hanya tersedia varian SWB 3 pintu dengan bodi hardtop. Namanya sendiri populer sebagai sebutan Jimny Jangkrik yang inspirasinya dari tokoh kartun Disney bernama Jiminy Cricket atau versi lokalnya Jimmy Jangkrik. Ada juga yang menyebutnya sebagai Jimny Kotrik di beberapa daerah. Tahun 1982 keluar Suzuki Jimny generasi kedua yang bodinya kotak. Generasi ini identik dengan logo badak. Ada cerita di mana logo badak ini berasal. Menurut buku Suzuki SJ The Enthusiast Companion karya Ray Hutton pada gelaran Birmingham Motor Show 82, penutup ban serep Jimny diberi logo badak yang berdasarkan pencarian saya di internet didesain oleh Bob Haberfield. Sebelumnya sudah ada logo lainnya, namun logo inilah yang kemudian menetap karena menunjukkan ketangguhan Jeep dari Suzuki. Logo ini tadinya hanya ada pada Suzuki Jimny di Inggris, karena logo ini merupakan ide dari importir Suzuki Inggris, namun kemudian menyebar ke seluruh dunia secara unofficial. Bentuk lampunya bulat, grill model lubang vertikal, dan atap rendah trapeze, sehingga dikenal sebagai Jimny Trapeze. Mesinnya naik jadi 1000 cc dengan rem depan jadi cakram. Nama resminya di brosur adalah Super Jimny dengan kode SJ410. Tahun 1984 keluar Suzuki Jimny dengan atap soft top. Di Indonesia namanya jadi Suzuki Jimny Sierra, di mana ciri khasnya kalau atap kanvasnya dilepas ada roll bar tengah yang besar berbentuk kotak. Ada versi atap kanvas, ada juga versi atap fiberglass. Versi atap fiberglass, jendela belakang bisa dibuka ke atas, macam jendela belakangnya Honda CR-V generasi 1 dan 2 atau Honda Civic Estilo. Tahun 1985 ada juga ubahan di mana jendela belakangnya menjadi lebih besar. Tahun 1984 juga ada sedikit ubahan ke Suzuki Jimny, di mana sekarang jadi Super Jimny 3 dengan atap yang sedikit lebih tinggi untuk mengakomodir ruang kepala, utamanya penumpang belakang, biar tidak benjol segede bakpao macam Setia Novanto. Sininya bendol seperti bakpao begini. Bentuk grillnya juga berubah, di mana sekarang memakai model palang horizontal. Pada tahun 1986, pemerintah Orde Baru membuat mobil 4WD dikasih pajak besar dari sebelumnya tidak. Kalau tadinya Jeep menjadi mobil rakyat, sekarang harganya jadi mahal mirip sedan. Beberapa ATPM kemudian berhenti menjual Jeep karena barang dagangannya kemahalan. Tapi ada juga beberapa yang tidak kalah akal seperti Suzuki yang kemudian menjual Jeep Banshee atau Jeep 2WD seperti Katana. Tahun 1987 muncul Suzuki Katana yang kurang lebih Jimny dengan atap tinggi tapi 2WD. Lampu depannya kotak dengan grill model horizontal dan logo Suzuki di tengah dikelilingi kotak. Bentuk dashboardnya juga ganti jadi menyatu, tidak seperti model kotak-kotak bertumpuk serta instrumen klasternya yang menyatu dalam satu kotak, tidak lagi bulat dua.
Suzuki Jimny juga bentuknya jadi mirip Suzuki Katana dan dijual bersamaan sehingga orang menyebutnya sebagai Suzuki Jimny Katana. Tahun 1990, Suzuki Katana muncul dalam dua versi. Ada Katana standar dengan transmisi manual 4 speed, ada juga Suzuki Katana Blitz yang pakai transmisi manual 5 speed. Beda lainnya, di Katana Blitz ada AC, sementara Katana standar tidak. Memang tidak punya fotonya, tapi ayah saya pernah punya Katana standar 4 speed yang gardanya diganti punya Katana 5 speed, yang membuat top speed lebih tinggi tapi nafasnya jadi pendek dan lelet karena perbedaan rasio giginya. Tahun 1992, Suzuki Katana mendapat facelift dengan balik ke lampu bulat dan grill model jaring dipadu palang horizontal. Tipenya jadi ada dua, yaitu DX menggantikan tipe standar dan GX menggantikan tipe Blitz. Perbedaannya, Katana GX sudah dilengkapi dengan power steering, jam pada dashboard, serta penggunaan velg racing. Selain itu, Katana DX menggunakan jok belakang model hadap-hadapan, sementara Katana GX menggunakan jok belakang hadap depan. Model ini bertahan sampai tahun 2005, yang menjadi tahun terakhir Suzuki jualan Katana. Kemudian di antara itu semua, ada versi karoseri. Kenapa ada versi karoseri? Sebenarnya bodi Suzuki Jimny dan Katana juga dibuat karoseri, cuman bentuknya mengikuti desain punya Suzuki. Berhubung zaman itu, mobil dengan sasis terpisah semacam Jimny dan Katana ini wajib bodinya dibuat oleh karoseri pihak ketiga untuk menyerap lapangan kerja. Kalau tidak suka, bisa pesan ke perusahaan karoseri lain untuk dibuatkan bodi yang bentuknya lain. Jadilah itu Katana Corsica, Katana Country, Katana Alexander, dan lain sebagainya. Ya zaman dulu Suzuki Jimny juga bisa dipesan dalam varian sasis panjang atau LWB dengan pintu 3 seperti yang dipesan Bank BRI. Makanya mobilnya ngetop disebut Katana BRI atau juga pickup terutama untuk kebutuhan pertambangan dan perkebunan. Mumpung belum lupa, Suzuki sempat menghadirkan Jimny yang dikenal dengan nama Suzuki Jimny Caribbean. Ciri khas Caribbean ini ada pada bentuknya yang menyerupai pickup double cabin dengan kabin belakang yang kecil. Sasisnya sendiri memakai sasis panjang, sehingga tampilan double cabinnya terlihat sporty dan proporsional. Mesin yang dipakai Caribbean ini sama seperti Jimny Samurai dengan mesin Suzuki G13 1300cc. Jimny ini masuk cara CPU dari Thailand antara tahun 2005 sampai 2007. Pada tahun 1995, Jimny mendapat ubahan besar di mana kaki-kakinya memakai perkeong. Tapi sayangnya ubahan ini tidak masuk ke Indonesia karena versi Indonesia sampai 2005 kecuali Caribbean yang per depannya keong dan belakang per daun. Pun begitu untuk generasi ketiga yang hadir pada tahun 1998 dengan bentuk membulat lebih modern yang tidak masuk Indonesia. Generasi ketiga Jimny ini mengusung mesin Suzuki G13 1300cc dengan sistem gerak 4WD. Mobil ini masuk Indonesia melalui ATPM pada tahun 2017. Dan itu pun hanya sebanyak 88 unit saja, menjadikannya Jimny paling langka di Indonesia. Pada tahun 2018, Jimny generasi 4 muncul termasuk di Indonesia. Bentuknya jadi kotak modern, tapi retro dengan elemen desain Jimny generasi sebelumnya. Tidak ada lagi Suzuki Katana yang 2WD karena semua Jimny 4WD. Pada kemunculannya, mobil ini menjadi fenomena di penjuru dunia, yang kemudian membuat masa antre untuk indennya lama, bukan hanya di Indonesia. Mesinnya sendiri naik menjadi 4 silinder DOHC 1500cc dengan mesin K15 yang mirip dengan mesin Suzuki Carry atau R3. Setelah desas-desus sejak 2019, akhirnya pada gelaran IMS tahun 2024, Suzuki menghadirkan Suzuki Jimny LWB. Secara garis besar, Jimny ini masih sama seperti versi SWB termasuk mesin, transmisi, dan kaki-kakinya. Hanya saja sasisnya tambah panjang 34 cm dengan bodi 5 pintu. Jika Jimny SWB diimpor dari Jepang, Jimny LWB ini diimpor dari India karena merupakan buatan Maruti Suzuki India. Punya pengalaman dengan Suzuki Jimny maupun Katana? Saya sendiri selalu hormat kepada pengguna Katana untuk harian karena bisa tahan naik mobil yang keras begitu. Biasalah, like, subscribe, komen biar algoritmanya juga bagus. Terima kasih sudah menonton.